Saya mulai kegiatan menjalani event organizer ini di tahun 1998. Sama kondisinya seperti pandemik ini, cuman dulu krisis. Pada saat krisis moneter. Pada saat krisis moneter sama mulai. Saya yakin saat itu apa yang saya lakukan adalah saya mengambil sesuatu yang beda menurut saya, yang memang passion dalam diri saya gitu kan. Sebelumnya saya bekerja. Akhirnya pada saat 98 krisis, kita di PHK semua. Saya berpikir saya akan terjun di bidang itu, terutama di hobi saya juga. Hobi saya sebagai pegiat adventure, saya suka naik gunung, saya suka manjat tebing dan lain segala macam yang berhubungan dengan alam gitu. Karena seiring perjalanan waktu, ternyata event organizer ini peluang yang sangat luas, dan event organizer ini adalah bagian dari entertain. Ketika kita membuat sebuah acara, ini tentunya mempunyai nilai value tersendiri dari acara tersebut. Disinilah yang perlu kita tahu goals dari event itu apa, audiensnya siapa aja, terus kegiatan ini tematiknya apa. Disitulah kita create semua kegiatan. Dan kita harus bisa membuat kegiatan itu benar-benar hidup. Benar-benar semua audiens yang hadir saat itu benar-benar bisa menikmati dan mempunyai kesan tersendiri. Ini yang punya nilai jual dari event organizer. Banyak event organizer muncul tiba-tiba mati karena mereka hanya melihat sebuah event itu nilainya besar, tapi create dari nilai itu tidak ada. Bedanya apa Pak? Kalau EO yang dari internal perusahaan dibandingkan dengan EO yang memang sengaja di-hire oleh perusahaan tersebut untuk menyelenggarakan acara. Kalau dari internal sendiri, artinya pada saat event itu si panitia tidak bisa menikmati karena dia repot. Dia harus cari lokasi, cari tempat bolak-balik segala macam. Bahkan pada saat acara dia harus mengatur acara sendiri. Nah, pada saat mengatur acara sendiri ini yang paling repot karena dia hari-hari sudah biasa ketemu di kantor, tiba-tiba diatur harus begini, harus begini. Nah, ini nggak hidup. Nah, bedanya dengan IO yang kita lakukan, mereka duduk manis. Semua goals yang keinginan mereka itu kita bisa create. Ini tugas berat loh sebenarnya kalau kayak gathering, outbound gitu kan. Peserta taunya atau karyawan taunya happy-happy. Tapi perusahaan punya message. Bagaimana kita happy-nya tetap, message-nya tersampaikan. Maka konsep yang saya selalu sampaikan dalam sebuah gathering atau sebuah outbound ini adalah konsepnya edutainment, edukasi dan entertainment. Edukasinya adalah bagaimana dengan pola games yang kita buat ini sampai pesan dari perusahaan. Biasanya teamwork, komunikasi, menghilangkan interpersonal blocking masing-masing bagian, mencairkan suasana, dan juga happy-nya mereka tetap dapat. Kita harus ada entertain di sini. Konsep ini yang saya bangun. Kalau untuk gathering, untuk outing lah ya, untuk outing, untuk outbound, ini konsep ini yang kita bangun. Kita juga harus tahu audiensnya juga, average usia berapa. Jangan sampai dalam membuat satu games itu, dan satu games kita kasih yang high impact. Ternyata usianya sudah tua semua, usia di atas 45 tahun ke atas. Begitu kita kasih low impact, usianya masih muda-muda. Ini nggak nyambung. Jadi kita harus tahu semua nih. Terus lokasi juga menentukan di mana lokasinya, di daerah pegunungan atau di daerah pantai. Nah, ini semua berkaitan. Nah, makanya di sini saya mencoba memberikan gambaran kepada teman-teman semua. Apa sih IO itu? Secara garis besar IO itu nggak jauh beda dengan entertain. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa membangun, menghidupkan suasana dalam satu kegiatan. Sehingga kegiatan itu menarik, kegiatan itu punya value, kegiatan itu ada satu edukasi yang dimana audiens pulang itu mempunyai ada bekal. Pulang dia punya sesuatu yang dia dapat. Nah, itu baik dalam kegiatan event apapun, mau itu wedding, mau itu ulang tahun, mau itu perpisahan segala macam. Nah, itu yang harus kita berikan. IO bukan sekedar membuat rame-rame doang, ketawa-ketawa, tidak seperti itu. Tapi IO adalah sebuah entertain yang memberikan pendidikan, di dalamnya ada satu message yang setiap audiensnya pulang itu membawa satu kenangan atau membuat satu pesan yang sampai kepada dirinya.
Nah, itu. Terus kemudian dalam prosesnya Pak, prosesnya satu lembaga event menerima pekerjaan dari perusahaan itu bagaimana Pak? Biasanya tergantung ya. Tergantung. Kalau perusahaan itu pitching, mengadakan pitching untuk IO, di dalam perjalanan itu bisa mencapai 2 bulan ya. Kita presentasi, dari mulai penawaran harga, dari mulai kita punya program yang kita tawarkan, sampai deal, kita survei lokasi segala macam lah gitu kan. Tapi kalau memang kita sudah ditunjuk, ini yang paling lebih enak gitu kan. Atau kita terbuka, budget dia berapa, kita bisa olah di situ kan. Biasanya kan klien ini di awal tidak mau terbuka budgetnya berapa, dia mau pitching dulu, dia mau lihat programnya dulu gitu kan. Ada pula juga masalah budget tidak masalah. Yang penting programnya itu menyampai nggak nih dengan goals yang dia inginkan. Dan biasanya perusahaan akan melihat juga portofolio dari IO itu. IO ini sudah memegang perusahaan apa saja. IO ini sudah berapa lama. Nah ini yang paling penting gitu kan. Tapi saya menyarankan buat teman-teman tidak usah takut. Kalau mau menjalankan sebuah IO, yang penting adalah bagaimana punya tim yang solid, tim yang benar-benar kreatif, tim yang mau berjuang menghidupkan suasana. Jadi memang benar orang-orang yang punya talent di situ, punya passion di situ. Bukan sekedar bekerja, bukan sekedar IO ini sebenarnya sebuah industri yang happy ya, sebuah industri yang happy. Makanya saya bilang tadi bagian dari entertain gitu karena sebuah industri yang happy yang orang-orangnya kreatif semua di dalamnya. Jadi kalau tadi seperti Mas katakan berapa lama sih prosesnya? Supaya IO ini dari mulai awal penawaran segala macam itu tergantung dari kondisi bagaimana perusahaan tersebut. Kalau ada pitching ya kita harus berjuang bagaimana program kita yang terbaik gitu kan. Kita tunjukkan beberapa yang pernah kita lakukan. Itu lebih enak kalau memang kita nggak ada pitching dan lebih terbuka lagi kalau kita bisa gali terbuka lagi kepada klien kita bagaimana caranya kita gali supaya berapa sih budget dia sebenarnya yang bisa kita olah, itu jauh lebih bagus. Terus kemudian kalau untuk izin operasional event organizer itu perlu nggak? Perlu. Pada saat kita pendirian badan usaha, ini yang paling penting. Ini yang saya sarankan kepada beberapa klien-klien saya terutama ya. Pada saat mereka pitching, pada saat mereka memilih sebuah perusahaan, itu izinnya benar-benar event organizer. Dan ini adalah bagian daripada legalitas. Jadi ini keberadaan. Banyak orang bikin IO tapi nggak ada izinnya, cuma jasa atau segala macam. Artinya spesifik sesuai dengan peraturan pemerintah pada tahun 2010 atau 2011 saya kurang kalau nggak salah ya. Itu memang semua usaha harus izin spesifik. Dia bergerak di bidang apa dan IO itu masuk UMKM sebenarnya. Nah, masuk UMKM. Nah, di situ izinnya perusahaan kami Adventure Pro itu izinnya event organizer. Jadi memang memperkuat posisi kita. Nah, di sini juga kita harus tahu kegiatan ini ada pajaknya atau tidak. Ya kita ikut aturan pemerintah yang hal-hal yang seperti itulah gitu karena nanti kalau pada saat pembuatan izin atau segala macam biasanya notaris akan menjelaskan lebih lanjut. Ketika penyelenggaraan sebuah event itu kan tentunya ada tim ya Pak di dalamnya untuk mengkreat acara. Nah, biasanya timnya itu terdiri dari siapa saja Pak? Tim kita terdiri dari macam-macam ya Mas ya. Untuk yang create dari games itu kebanyakan ada beberapa dari bidang psikologi. Kenapa? Karena klien kita kebanyakan perusahaan. Perusahaan ini punya psikologi berbeda-beda. Dan sebenarnya kalau kita main di perusahaan untuk outing, untuk outbound, untuk gathering, ini lebih banyak ke HRD hubungannya. HRD ini programnya apa tahun ini. Sehingga disitulah peran dari teman-teman tim kreatif kita, yang beberapa orang psikologi ini membangun gamesnya seperti apa. Games kan nggak bisa setiap perusahaan sama itu aja gitu kan. Dan setiap perusahaan itu kan punya psikologi perusahaan berbeda. Misalkan dengan perbankan, ini full service perbankan. Dengan teknik, ini kan beda. Dan penanganannya juga beda. Penanganannya beda. Dengan service, dengan teknik, ini beda gitu. Perbankan dengan teknik beda. Kita nggak bisa samain. Kita juga harus tahu
klien kita seperti apa. Seperti tadi dari awal saya katakan, kita harus tahu klien kita ini average-nya usianya rata-rata berapa. Dan untuk menunjang kegiatan kita di lapangan, saya selalu mencari tim itu minimal dia pernah kerja 2 tahun untuk menjadi tim kita. Nah, kenapa demikian? Karena klien yang kita bawa ini perusahaan. Kalau dia belum pernah bekerja, dia nggak tahu dunia perusahaan seperti apa. Nah, pada saat menyampaikan pesan lewat games atau lewat simulasi, yang dia bawakan ini orang-orang perusahaan, dan dia harus mengerti bad moodnya karyawan pada saat main game segala macam. Kalau orang yang belum pernah bekerja, dia nggak ngerti hal bagaimana kondisi di dalam satu perusahaan. Itu yang paling penting, Mas. Jadi kita harus tahu juga bahwa tim kita ini memang expertise, pernah bekerja, dia tahu dunia usaha, dan klien yang kita bawa ini orang-orang bekerja. Jadi di situ lebih mudah untuk mengarahkan. Saya ingin diceritakan Pak sedikit tentang pengalaman Pak Sam ketika meng-create event. Mungkin pengalaman yang paling berkesan Pak selama ini. Kita dapat tantangan dari perusahaan tersebut, bagaimana caranya membuat satu kegiatan survival, mempertahankan hidup. Tapi adanya di hotel. Biasanya survival ini adakan di hutan. Ini satu tantangan yang berat. Biasanya kita mengadakan survival itu kan di hutan ya, atau di tepi-tepi hutan lah gitu kan. Tapi kita buat di resort hotel. Ini satu tantangan yang sangat luar biasa buat kita. Nah, kita buat games ini tematik. Akhirnya saat itu kita ambil semua peserta tidak menggunakan gadget. Bayangkan Anda 2 hari tidak menggunakan gadget. Bisa bayangkan bagaimana rasanya gitu kan. Mau nggak mau di situ satu sama lain terbangun komunikasi. Mau nggak mau satu sama lain di situ saling membutuhkan, saling mencari informasi. Walaupun mereka tidak menggunakan gadget selama 2 hari, tapi mereka tetap happy dan tidak komunikasi terbangun, teamwork terbangun di situ. Ditambah lagi saat itu hujan besar. Kita kasih support mereka bahwa hujan adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Jadi kalau kita mindset mereka kita rubah. Kalau hujan itu adalah, kalau kita berpikir sakit, maka kita akan sakit. Tapi kalau hujan itu kita berpikir ini menjadi semangat kita, menjadi sehat kita, itu akan menjadi semangat. Dan alhamdulillah kita support mereka dan kegiatan itu berjalan sampai akhir dalam keadaan hujan. Mereka tetap ikuti kegiatan sampai akhir. Luar biasa itu Mas. Upaya antisipasi apa Pak untuk menghindari kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan event? Belajar dari pengalaman, safety itu paling utama. Biasanya kita dalam kegiatan, kita sudah komunikasi dulu dengan rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Kalau kita ada kegiatan, kalau kita ada sesuatu accident, kita sudah bisa rujukan dengan mereka. Ini karena di luar dugaan last minute bisa terjadi. Dan itu pernah terjadi dengan kegiatan kita. Nah, belajar dari situ, kita persiapkan juga dengan tim medis kita. Dan ada beberapa tim medis kita sudah mendapatkan sertifikasi Basic Life Support. Sudah mendapatkan sertifikasi itu. Ini yang membuat kita punya nilai value di mata klien. Jadi safety harus kita kedepankan. Kita harus update terus dengan perkembangan, kita harus update terus dengan peraturan-peraturan. Baik teman-teman, Adventure Pro akan bekerja sama dengan BDC, membuat satu edukasi, pelatihan tentang apa sih, bagaimana cara membuat IO. Nanti ada di situ ada materi-materinya, 3 atau 4 kali pertemuan, diharapkan teman-teman sudah memahami dan bisa menjalankan sebuah IO. Nanti juga kita coaching bagaimana membuat satu IO dari teman-teman semua, meng-create sebuah kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, evaluasinya seperti apa. Nanti kita coaching semuanya, kita kupas tuntas di situ, dan saya harap teman-teman semua bisa mengambil ilmu di sana dan menjadi pegangan ke depan. Sampai ketemu di kelas Event Organizer, Adventure Pro dan BDC. Salam.